kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 7. Saya akan membacakannya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam banyak hal kita diajarkan untuk hidup sederhana. Dalam kaitan ini, sederhana dalam gaya hidup. Misalnya, tidak berlebihan dalam makan, belanja, dan kepemilikan. Selain itu, saudara-saudara, kesederhanaan dapat diterapkan juga dalam pola pikir. Umumnya, ketika menghadapi masalah, orang langsung memusatkan perhatian pada solusinya apa, jalan keluarnya apa, dengan tergesa-gesa. Kita belajar untuk melatih diri melewati tahap-tahap sederhana sebelum berusaha menemukan solusi atau jalan keluar atau penyelesaian. Misalnya, ketika menghadapi persoalan, pertama-tama kita menenangkan diri dengan cara tarik nafas dalam-dalam, ini jika dilakukan, setiap kita akan mendapatkan kelegaan. Pikiran perlu ditenangkan dahulu sebelum mengambil solusi. Firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan tadi, bagaimana Tuhan Yesus diperhadapkan ketika seorang perempuan yang kedapatan berzina diajukan kepadanya. Orang-orang banyak itu memaksa Yesus untuk mengambil solusi, mengambil keputusan. Dan ketika Yesus menenangkan diri, mereka tidak sabaran. Lalu Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tuhan mengajak orang-orang itu memasuki tahap dalam pola pikir yang sederhana, yaitu sebuah perenungan. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Mendengar perkataan Yesus seperti itu, orang-orang itu merenungkan. Ternyata betul di antara mereka tidak ada yang tidak pernah berdosa. Di tengah-tengah mereka merenung, Tuhan Yesus mengajak kepada mereka, sebelum mengambil solusi, harus menenangkan dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sederhana tidak hanya tentang gaya hidup di dalam makan, belanja, memiliki sesuatu, tetapi kita gunakan juga dalam pola pikir menghadapi sebuah permasalahan.
yaitu menenangkan diri, mempersilahkan kuasa Tuhan hadir, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan dengan ketenangan dan pertolongan Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin.